Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Alvan Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian identifikasi risiko. Nah, pengertian identifikasi risiko ini adalah proses sistematik untuk menemukan, mengenali, dan mendeskripsikan semua kemungkinan kejadian yang menghambat atau mengganggu pencapaian tujuan. Nah, proses ini tidak hanya mencari risiko yang sudah pernah terjadi, tapi juga yang berpotensi terjadi di masa depan. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dari identifikasi risiko. Yang pertama, mengurangi ketidakpastian. Artinya, kita mencoba memprediksi kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Jadi bukan menebak tanpa arah, tapi kita sudah punya gambaran. Contohnya seperti kalau kamu buka usaha, kamu sudah tahu kemungkinan sepi pembeli, jadi kamu tidak kaget saat itu terjadi. Yang kedua yaitu menghindari kerugian besar. Dengan mengetahui risiko sejak awal, kita bisa mencegah kerugian yang lebih parah. Contohnya seperti mengetahui risiko barang rusak, kamu pakai packaging yang lebih aman, kerugian bisa ditekan. Dan yang ketiga yaitu menjadi dasar analisis risiko selanjutnya. Identifikasi risiko itu langkah awal sebelum dianalisis lebih dalam. Tanpa tahu risikonya, kita tidak bisa menilai seberapa besar dampaknya. Contoh kayak kamu tahu ada risiko keterlambatan pengiriman, baru bisa dianalisis seberapa sering dan dampaknya. Yang keempat yaitu membantu pengambilan keputusan. Dengan mengetahui risiko, kita bisa memilih keputusan yang lebih tepat dan aman. Kayak tidak asal ambil keputusan. Contohnya seperti supplier yang sedikit lebih mahal tapi lebih terpercaya untuk mengurangi risiko keterlambatan. Dan yang kelima yaitu menyiapkan strategi pencegahan dan penanganan. Setelah tahu risiko, kita bisa siapkan solusi sebelum dan saat risiko terjadi. Jadi kita sudah siap. Contohnya seperti kalau stok habis, kayak sudah punya supplier cadangan. Dan selanjutnya yaitu prinsip penting dalam identifikasi risiko. Yang pertama yaitu komprehensif, yang artinya menyeluruh. Artinya kamu harus melihat risiko dari semua sisi. Jangan hanya fokus ke satu bagian saja. Misalnya kita ambil dalam usaha toko. Jangan cuma pikirkan barang laku atau tidak, tapi juga pikirkan karyawan, stok, pemasokan, pelanggan sampai kondisi pasar. Yaitu kayak identifikasi risiko ini harus lengkap supaya tidak ada masalah yang terlewat. Yang kedua yaitu sistematik atau bisa disebut terstruktur. Artinya dilakukan dengan urutan langkah yang jelas, bukan asal tebak. Kayak ada tahap konteks, sumber, peristiwa, penyebab, dan dampak. Kalau tidak sistematik, kita bisa bingung dan ada risiko yang tidak terdeteksi. Nah, yang ketiga yaitu berbasis data. Artinya keputusan tidak hanya berdasarkan feeling, tapi pakai fakta atau data. Contoh seperti data penjualan, keluhan pelanggan, atau laporan keuangan. Data membantu kita mengetahui risiko secara nyata, bukan sekedar perkiraan. Nah, yang keempat yaitu melibatkan banyak pihak. Karena setiap orang punya sudut pandang berbeda, seperti owner tahu keuangan, karyawan tahu operasional, dan pelanggan tahu pelayanan. Karena semakin banyak yang terlibat, semakin lengkap risiko yang ditemukan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah identifikasi risiko. Yang pertama itu menentukan konteks.
atau gambaran awal. Ini seperti menentukan arah dulu sebelum jalan, seperti tujuan usaha, kondisi lingkungan, ataupun batasan masalah. Kayak kita harus tahu dulu tujuan usaha kita apa, supaya tahu risiko apa yang bisa mengganggu tujuan tersebut. Yang kedua yaitu mengidentifikasi sumber risiko, seperti internal yang artinya dari dalam, seperti karyawan kurang skill, kayak modal kecil, ataupun manajemen stok buruk. Yang kedua yaitu internal, yaitu yang dari luar usaha, seperti banyak persaingan, tren berubah, ataupun ekonomi turun. Karena risiko bisa berasal dari dalam maupun luar usaha, jadi keduanya harus dianalisis. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi peristiwa risiko. Kalau ini fokus pada kejadian yang merugikan, seperti contoh barang tidak laku, penjualan turun, ataupun kesalahan pelayanan. Di tahap ini kita menyebutkan kemungkinan kejadian yang bisa merugikan usaha. Yang keempat yaitu mengidentifikasi penyebab risiko. Seperti kita harus cari tahu dulu akar masalahnya, contoh seperti barang tidak laku, penjualan turun, ataupun pelayanan buruk. Kalau kita tahu penyebabnya, kita bisa mencegahnya. Dan yang kelima yaitu mengidentifikasi dampak risiko. Seperti dampak itu bisa jangka pendek dan panjang. Contoh seperti rugi uang, pelanggan pindah ke tempat lain, maupun nama usaha jadi buruk. Dampak penting ini diketahui supaya kita tahu seberapa serius risiko tersebut.